Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan, kita masuk di hari yang baru, pada minggu yang baru, pada hari ini. Mari kita buka pertemuan kita di dalam doa. Oh Bapa, kami ucap syukur untuk minggu yang lalu Tuhan, yang sudah Kau berikan bagi kami, yang sudah kami lalui bersama Tuhan. Kami juga mau mengundang Engkau Bapa dalam Roh Kudus-Mu untuk bersama kami melalui minggu ini Tuhan. Kami percaya penyertaan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa, biar kehendak-Mu jadi di bumi seperti di sorga. Kami serahkan hidup kami, pembacaan firman pada hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita lanjutkan pembacaan pada hari Senin dan Selasa dengan perjanjian lama. Hari ini kita masuk dalam Kejadian 35 ayat 1 sampai 29. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, demikian firman Tuhan, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Kita masih ingat saudara, apa yang telah dilakukan oleh anak-anak Yakub, terutama Simeon dan Lewi yang telah membantai habis orang laki-laki di Sikem. Kita ingat kalau saudara mengikuti pembacaan dari awal, tahu ceritanya ya. Nah, ketika Yakub dalam keadaan yang susah karena takut juga bangsa-bangsa lain sekitar Sikem akan menyerang mereka. Karena ulah anak-anak yang tadi saya sudah bilang, Simeon dan Lewi yang membunuh semua laki-laki penduduk kota Sikem. Dia takut, tapi Allah datang untuk menolong. Allah menyuruh Yakub untuk pergi kembali ke Betel, di mana Yakub pernah membangun mezbah dalam perjalanannya dari rumah Ishak ayahnya ke rumah pamannya Laban di Padan Aram. Kita tahu dia berhenti di sana, dia tidur dan bermimpi. Malaikat Tuhan datang turun naik dari atas, dari sorga ke bawah, dan Tuhan berbicara kepada dia. Kita ingat di situ juga Yakub mendirikan sebuah mezbah bagi Allah dari batu yang dia pakai sebagai alas tidurnya waktu itu. Allah juga menyuruh Yakub untuk membuang saat ini semua dewa atau berhala-berhala yang ada di tengah-tengah mereka. Kita tahu banyak berhala dari mereka. Kita ingat juga bahwa Rahel mengambil berhala yang milik bapaknya Laban ya. Jadi itu semua harus diserahkan kepada Yakub, dan kemudian Yakub menyuruh klannya juga ini atau rombongannya ini untuk bersiap pergi ke Betel, dan semua berhala ataupun benda-benda asing yang ada pada mereka diserahkan ke Yakub, dan Yakub menguburkannya di bawah sebuah pohon besar, pohon terbantin, Terebinth Tree dekat Sikem. Saya pernah bahas tentang pohon terbantin ini ya. Pohon yang hidup dan tahan hidup sampai ratusan tahun di daerah yang gersang. Karena itu banyak sekali dalam pembacaan di perjanjian lama kita akan dengar pohon terbantin. Ya, karena pohon ini memang sangat kuat untuk hidup di daerah padang gurun. Dan dalam perjalanan mereka, saudara, dikatakan kedahsyatan Allah ada pada kota-kota sekeliling mereka, sehingga orang-orang dari kota-kota itu tidak mengejar anak-anak Yakub, tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, karena ada perlindungan Allah pada mereka dan juga kedahsyatan Allah pada kota-kota di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak balas dendam dengan kejahatan yang dilakukan anak-anak Yakub yang membunuh orang laki-laki di Sikem. Kita teruskan ayat ke-6. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ dan dinamai tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya.
Ketika Deborah inang pengasuh Ribka mati, dikuburkannya lah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Tempat di mana Allah pernah menampakkan diri kepada Yakub dalam mimpi yang seperti saya katakan tadi dan sudah kita baca juga pada pasal-pasal sebelumnya. Waktu itu nama tempat itu adalah Luz, L-U-S, diganti dengan Betel. Betel berarti the house of God, rumah Allah. Dan ketika Yakub mendirikan mesbah altar yang lebih baik, Yesus kedatangan yang kedua, dia mendirikan altar atau mesbah yang lebih baik dari semula. Karena semula dia cuma taruh sebagai tugu saja, batu bekas dia tidur itu dia taruh sebagai tugu. Sekarang dia membangun mesbah yang proper, yang lebih baik. Dan tempat itu pun dinamakan El Bethel. Sebelumnya Bethel doang, sekarang ditambahkan El. El itu berarti Yahweh, God. So El Bethel artinya God of the house of God. Allah dari rumahnya Allah. Sebelumnya hanya Bethel, house of God. Dan yang kedua kali dia bangun mesbah dinamakan El Bethel, God of the house of God. Allah dari rumahnya Allah. Dan saudara, kita dengar juga tiba-tiba ada disebutkan nama Deborah. Deborah itu inang pengasuh Ribka. Dia mati. Tidak pernah disebutkan sebelumnya nama ini, ya. Kita masih ingat Laban memberikan hamba-hamba, pembantu-pembantunya juga kepada Lea dan Ribka untuk membantu mereka. Tapi tidak pernah disebutkan nama-nama mereka atau inang pengasuh mereka. Tapi kali ini nama Deborah disebut. Ia pun dikuburkan di sebuah tempat di bagian bawah Betel, di bawah pohon terbantin. Pohon terbantin lagi, suatu pohon besar. Dan tempat itu namakan pohon besar penangisan. Atau dalam Hakim-Hakim 4 ayat 5 dikatakan sebagai Palm Tree of Deborah. Ya, di dalam Hakim-Hakim 2, Hakim-Hakim 4 ayat 5 dikatakan sebagai Palm Tree of Deborah. Pohon palmnya Deborah. Ayat 9, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lalu firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yaitu tugu batu, yang mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Ini kembali lagi diceritakan sebelumnya ketika Yakub dalam perjalanan dari rumah ayahnya Ishak ke Padan Aram, diceritakan kembali. Dan ini kedua kalinya Allah menyatakan hal yang sama kepada Yakub. Allah menamai Yakub Israel. Kita lihat pada pasal 32 ayat 28, ya, ketika dia bergumul dengan Allah dan Yakub menang, dan Yakub dinamakan Israel oleh Allah, yang berarti ia telah bergumul dengan Allah dan dengan manusia, dan dia menang. Allah juga mengatakan janjinya lagi tentang keturunan yang banyak dari dia. Bahkan raja-raja akan lahir dari keturunan Yakub. Seperti telah dikatakan ayat sebelumnya bahwa Yakub mendirikan mesbah di situ. Ia menuangkan korban curahan. Dalam bahasa Inggris dikatakan poured a drink offering on it. Tapi dalam bahasa Indonesia dikatakan korban curahan. Dan juga menuangkan minyak sebagai tanda urapan. Kita masuk pada perikop kedua dari pasal ini, kelahiran Benyamin. Pasal 35, kelahiran Benyamin, Rahel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, jangan takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, Rahel hendak menghembuskan nafas sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya Yakub menamainya Benyamin.
Demikianlah Rahel mati, lalu dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu di Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang, ya di jalan ke Efrata, daerah yaitu di Bethlehem. Sesudah itu berangkatlah Israel yang artinya Yakub, dia berangkat, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri itu, Yakub, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya yang dari Rahel. Dan kedengaranlah hal itu kepada Israel atau kepada Yakub. Saudara, dalam perjalanan dari Betel, ketika mereka sudah dekat dengan Efrata, kita familiar ya, akrab dengan nama ini Efrata, yaitu tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Ya, di daerah Bethlehem, Rahel pun melahirkan anaknya di sana. Dan persalinannya dikatakan sangat sukar. Tetapi bidannya meneguhkannya dengan mengatakan jangan takut. Dan bahwa anaknya adalah anak laki-laki. Dan Rahel menamakan dia Ben-Oni. Ben-Oni artinya son of sorrow, anak kesedihanku. Karena dia melahirkan dengan susah dan bahkan sampai mati. Jadi anak itu dinamakan dengan kesusahannya, ya sesuai dengan kesusahannya, kesedihannya Rahel. Rahel menamakan anak ini Ben-Oni karena mengingat betapa dia menderita untuk melahirkan anak ini sampai dia mati. Tetapi Yakub, ayahnya, kemudian mengganti nama itu menjadi Benyamin. Dia tahu arti Ben-Oni tidak baik untuk anak ini, jadi diganti menjadi Benyamin yang berarti right hand son. Son of the right hand, anak dari tangan kanan. Dan kemudian dikatakan Rahel dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu di Bethlehem. Yakub lalu mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Jadi yang pernah ke Israel mungkin tahu ya, yang pernah diajak tur ke sana. Sesudah itu berangkatlah Israel atau Yakub ini, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ini adalah Tower of Eder atau Menara Eder. Ini daerah adanya di daerah dekat Bethlehem ya. Kemudian ketika Israel atau Yakub ini diam di negeri itu, terjadilah bahwa Ruben tidur dengan Bilha, gundik ayahnya ya, dan Israel atau Yakub mendengarnya. Kita lihat saudara. Anak pertama Yakub dari Lea yaitu Ruben, dia mengkhianati ayahnya dengan meniduri gundik ayahnya yaitu Bilha, gundik yang diserahkan atau pembantunya Rahel. Rahel meninggal, Ruben kemudian meniduri Bilha, gundik ayahnya, pembantunya Rahel ya. Dan anaknya Simeon dan Lewi, anak kedua dan ketiga dari Lea, mereka juga mengadakan pembunuhan. Jadi kita lihat anak pertama Ruben, dia tidur dengan gundik ayahnya. Anak kedua dan ketiga Simeon dan Lewi, dia membantai orang-orang laki-laki di Sikem. Dan kita lihat nanti kenapa Judah atau Yehuda, yang anak yang keempat dari Lea ini akan terpilih menjadi bapa leluhur yang membawa keturunan kepada Yesus. Kita lihat saudara, berikutnya perikop anak-anak Yakub dan Ishak mati. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar dan Sebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Silpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Itulah anak laki-laki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre, dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Kita lihat dari daftar anak-anak Yakub, 12 anak laki-laki dari 2 istri dan 2 gundiknya. Daftar di atas saudara tidak berdasarkan urutan kelahiran mereka, tetapi berdasarkan kedudukan ibu mereka ya, sebagai istri pertama, istri kedua, gundik pertama, gundik kedua ya. Kemudian Yakub juga sampai kepada Ishak ayahnya yang tinggal di Mamre, di Kiryat Arba,
Kita tahu daerah sekitar Hebron ya, kita pernah dengar ini, Mamre, sering juga kalau saudara ikuti dari pembacaan awal, Mamre adalah tempat yang familiar dengan telinga kita. Kita masih ingat Abraham membeli sebilang tanah dan Goa Makpela dari Efron bin Zohar, dan di sanalah Sarah dan Abraham dimakamkan ya. Abraham memakamkan Sarah, dan kemudian anak-anak Abraham, Yakub dan Ismail juga Ishak dan Ismail maksud saya memakamkan ayahnya Abraham di Mamre, di Goa Makpela. Jadi Ishak dimakamkan di makam keluarga ini juga. Kita tahu nanti bahwa Yakub dan Lea pun akan dimakamkan di sini. Ya, dikatakan Ishak berumur 180 tahun. Suatu umur yang cukup panjang, cukup dekat dengan umur Abraham ayahnya yang berumur 175 tahun ketika dia meninggal. Nah saudara, rema apa yang kita dapat dari pembacaan hari ini? Yang pertama saudara, berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Allah menolong Yakub, dan Yakub diperintahkan untuk pergi ke kota Sikem dan pergi ke Betel untuk membuat mesbah. Pergi dari kota Sikem untuk pergi ke Betel untuk membuat mesbah Allah. Tapi Allah memberikan syarat-syarat kepada Yakub dan seluruh rombongannya. Ya, setelah kekejian yang dilakukan oleh anak-anak Yakub, Allah mau memberikan suatu kehidupan baru buat Yakub dan keluarganya. Begitu juga dengan kita saudara. Ketika kita tahu apa yang kita lakukan jahat atau salah dan kita minta ampun kepada Allah, kita bertobat, dan Allah mau kita melakukan hal-hal sebagai berikut. Ketika kita sudah bertobat saudara, apa yang Allah mau kita lakukan? Yang pertama, keluar dari tempat di mana kita berbuat dosa itu. Seperti Yakub disuruh keluar dari Sikem, kembali ke Betel. Kalau kita tahu saudara, barbar atau tempat-tempat minum-minuman keras itu yang menjadi sesuatu yang membuat kalian berdosa ya, atau tempat-tempat lain yang membuat engkau berdosa, keluar dari tempat itu. Kita tahu ya, kalau engkau pergi ke bar kayaknya udah berhenti minum, tapi diajak teman, engkau bilang aduh ya oke deh Tuhan, tapi aku nggak minum ya. Tapi sampai sana godaan itu semakin keras ya. Temanmu mungkin mengejek, mengolok, dan sekitarnya semua minum, engkau akan tertarik untuk melakukannya juga. Jadi kalau engkau sudah berhenti minum-minum, jauhi tempat-tempat seperti itu, bar-bar atau tempat-tempat minuman. Keluar dari tempat itu. Atau kalau komputer atau HP atau media sosial yang lain membuat engkau berdosa dengan melihat hal-hal pornografi, keluar dari situ saudara. Bikin disable access atau nonaktifkan akses ke hal-hal tersebut dengan blok, dengan filter komputer dan HP-mu. Nah itu ya, salah satunya kita akan keluar kalau sexual thing atau pornografi adalah sesuatu dosa yang sudah engkau keluar dari situ. Jangan lagi engkau main-main di media sosial, di komputer, hal-hal tersebut blok, kasih filter. Kita keluar dari tempat itu. Dan kalau pertemuan atau kumpul-kumpulmu dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, dengan pencemooh, dengan orang-orang yang bermuka dua atau munafik atau suka gosip, keluar dari situ saudara. Keluar ya. Kalau engkau tahu sudah tidak baik perkumpulan ini, mereka banyak tentang bergosip atau berbicara yang tidak baik, lebih baik engkau keluar. Engkau harus keluar. Kalau kita sudah bertobat dan kita tidak mau di tempat yang sama, kita harus keluar. Sama seperti Yakub, Allah menyuruh dia keluar dari Sikem ke Betel, ya, ke tempat di mana dia pernah membangun mesbah Allah, kembali kepada Allah. Keluar dari tempat yang telah membuat engkau berdosa, kembali kepada Allah, ke mesbah Allah, ke hadirat Allah. Jadi kita harus keluar dari tempat di mana kita pernah berbuat dosa. Dan kita bisa mungkin tergoda lagi untuk berbuat dosa yang sama. Itu yang pertama saudara. Kalau kita sudah bertobat, keluar dari tempat itu. Dari pertemuan itu, dari perkumpulan itu, apapun yang telah membuat engkau terikat dan berdosa sebelumnya, jauhkan. Yang kedua, menjauhkan dewa-dewa asing atau berhala dari tengah-tengah kita. Setelah kita bertobat, buang segala sesuatu yang menjadi berhala dalam hidup kita. Berhala itu bisa karakter lama kita yang buruk. Berhala bisa juga keterikatan kita akan sesuatu seperti minum-minuman alkohol, merokok.
tidak bisa kontrol diri dalam makan dan minum ya. Ini juga banyak membuat orang sakit karena tidak bisa kontrol makan dan minum. Banyak penyakit, jadi darah tinggi, kolesterol, ini itu saudara. Jadi ada kontrol diri juga untuk makanan dan minuman. Ini juga berhala. Berhala juga bisa sesuatu yang fisikal seperti jimat-jimat saudara. Batu-batu akik, ya, dream catcher. Nah ini kita bisa banyak beli dari Bali. Saya juga waktu itu beli cuman buat hiasan karena bagus. Tapi setelah tahu saudara, ya kita buang. Patung-patung atau hal-hal lain yang kita tahu ada kuasa yang tidak benar di dalamnya. Biasanya ini pernak-pernik yang kita beli waktu kita holiday ke suatu daerah. Ya, kita tidak pernah tahu kalau benda-benda itu sudah dikasih mantra oleh orang yang menjualnya atau pedagangnya supaya barang-barang itu laku. Banyak saudara, banyak yang sudah dimasukkan kepada barang itu supaya laku, sudah di mantra-mantrain oleh pedagang mereka. Jadi kita berhikmat. Hal-hal, benda-benda yang tidak bagus, yang kita tahu tidak berguna juga di rumah kita, pernak-pernik yang tidak berguna, buang saudara. Jangan ada lagi dewa-dewa asing dan berhala di tengah-tengah kita. Yang ketiga saudara, tahirkan diri dan tukar pakaian kita. Menahirkan diri berarti meminta pengudusan dari Allah. Dan menukar pakaian berarti melepaskan semua tingkah laku dan pikiran-pikiran yang lama. Dan mengenakan pakaian yang bersih dan baru, yaitu pertobatan dan pengudusan. Menjadi manusia yang baru. Kita tukar pakaian kita dengan yang baru. Ya, memakai pakaian yang bersih dan baru melambangkan pertobatan dan pengudusan. Saudara, kita tidak bisa masuk dalam hadirat Allah kalau kita tidak membersihkan diri kita dulu. Kita tidak bisa membangun mezbah Allah dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kalau kita tidak membereskan diri kita dari hal-hal yang tidak benar. Ya, kalau masih ada sakit hati, ada kemarahan, ada dendam, ada serakah, ada iri hati dan sebagainya, kita bereskan sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, supaya tidak ada halangan buat kita berdoa kepada Allah, karena dosa itu menjadi penghalang doa-doa kita untuk diberikan atau untuk menjadi nyata dalam kehidupan kita. Rema kedua saudara, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Allah kita luar biasa baik saudara. Yakub sangat takut waktu itu akan orang-orang sekitar Sikem yang akan membunuh dia dan keluarganya karena perbuatan anak-anaknya. Tetapi perlindungan Allah atas dia sangat hebat. Ada dua hal yang kita dapat di sini saudara. Allah melindungi kita. Allah memihak kepada kita. Allah menutup bungkus kita ketika kita hidup sungguh di dalam Dia. Seperti Yakub. Allah memandang kepada Yakub, tidak kepada kedurjanaan anak-anaknya. Kita yang mengandalkan Tuhan akan diluputkan dari serangan musuh yang mau mengancam kedudukan kita, bisnis atau pekerjaan kita, keluarga kita, kesehatan kita, masa depan kita, dan lain-lain. Kita akan dilindungi, kita akan dibebaskan dari serangan-serangan iblis itu kalau kita lekat kepada Allah. Allah akan membuat musuh-musuh kita, yaitu si iblis, dengan berbagai macam manifestasinya iblis ya, seperti sakit penyakit, kelemahan, kekurangan, ketakutan, keterikatan dan sebagainya, itu akan gentar dan mundur kalau Allah ada di pihak kita, kalau ada perlindungan Allah dalam diri kita. Yang kedua saudara, ketika Yakub yang hidup dibenarkan oleh Allah, Yakub hidup dibenarkan oleh Allah, seluruh keluarganya diselamatkan juga. Allah memandang kepada kita yang dibenarkan oleh Dia. Meski ada dari antara keluarga kita yang hidupnya tidak baik atau jahat, tapi karena perjanjian Allah dengan orang-orang yang dibenarkannya, maka keluarga yang lain pun akan ditolong dan diselamatkan Allah. Jadi jangan kau bilang cuma aku aja nih yang percaya di dalam Tuhan, yang lain belum percaya. Tetap teguh saudara, tetap teguh, tetap setia.
Contohnya saudara, ada seorang istri mungkin yang taat dan bergaul akrab dengan Allah. Sedangkan suami dan anak-anaknya masih belum percaya atau bahkan mereka berlaku jahat terhadap si ibu ini. Nah, suatu saat mereka bepergian dan mereka dapat kecelakaan. Tapi karena kasih karunia Allah, mereka semua diselamatkan. Karena si ibu ini yang setia dan senantiasa berdoa. Dan melalui peristiwa ini, diharapkan suami dan anak-anaknya melihat campur tangan Allah. Dan tidak hanya menganggap hal tersebut sebagai suatu kebetulan. Puji Tuhan kalau mereka bertobat. Tapi kalau tidak saudara, kalau anggota keluarganya yang lain masih berkeras hati, setelah mereka mengalami mukjizat Tuhan, mereka tetap memiliki keangkuhan hidup mereka, maka keselamatan akan menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Kalau Allah sudah memberikan satu tanda, satu keajaiban bagi orang-orang yang belum percaya di dalam keluarga itu, dan mereka masih belum menerima, keselamatan akan milik mereka masing-masing ya. Tapi kita sebagai orang yang setia dan percaya dan juga mengasihi keluarga kita akan terus berdoa. Minta belas kasih Allah dicurahkan atas keluarga kita. Sehingga pertobatan juga menjadi milik mereka dan keselamatan akan mereka miliki. Dan kalau Allah sudah memperlihatkan kasih karunia-Nya atau kuasanya, seperti saya katakan, mereka masih belum percaya. Mereka akan mempertanggungkan perbuatan mereka dalam penghakiman nanti. Sama dengan anak-anak Yakub yang melakukan kejahatan, mereka pun akan menerima konsekuensi dari kesalahan dan dosa mereka. Rema yang ketiga, kita akan belajar dari kehidupan Rahel. Kita lihat dari kehidupan Rahel. Kita tahu Rahel, dikatakan dia adalah wanita yang diingini Yakub dari semula, istri yang disayanginya. Yang waktu menghadap Esau pun Yakub menempatkan Yusuf dan Rahel ibunya di barisan paling belakang. Posisi yang teraman sebagai suatu proteksi yang lebih untuk Rahel dan juga untuk Yusuf. Nah, mungkin karena berhala yang dicuri Rahel dari rumah bapaknya Laban yang mendatangkan kutuk atas Rahel, sehingga dia mati muda. Diperkirakan Rahel meninggal pada usia 36-37 tahun ya. Dia pernah berkata, lebih baik aku mati kalau aku tidak punya anak. Terus juga karena kutukan Yakub kepada siapa yang mengambil berhala itu, ia tidak akan hidup atau ia akan mati. Nah, suatu cerita kesedihan tentang Rahel bukan saja dia mati ketika melahirkan anaknya Benyamin, saudara. Tetapi juga dia dikuburkan jauh dari suaminya Yakub. Dia tidak dimakamkan dalam makam keluarga Abraham di Mamre. Jadi saudara, seperti sudah saya bahas sebelumnya, bahwa kita harus hati-hati dengan mulut kita. Jangan kita berkata yang sia-sia. Jangan berkata kutuk terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Sering kita berkata ya, kalau gue gak bisa bayar utang bulan ini, wah mati dah gue, gitu ya. Atau kalau nawar sampai segini mah bu, saya mati bu. Itu biasanya pedagang-pedagang ya, jangan nawar terlalu keterlaluan lah bu, mati saya. Nah, ada kata mati-mati. Atau juga contoh lain, lebih baik gak punya anak kayak lu dah, daripada punya anak lu ngelawan begini. Anak nakal banget loh, begitu kan ya. Kita jadi mengatakan suatu kutuk kepada anak kita. Atau juga kepada suaminya, mending lo mati deh pak, kalau lo dipecat lagi atau bisnis kita bangkrut lagi, mati aja dah lo. Nah, ini contoh-contoh saudara. Hati-hati dengan mulut dan perkataan kita. Apalagi kata-kata itu kita katakan kepada anak-anak, kepada suami atau seisi keluarga kita, atau kepada siapapun saudara. Berhati-hati dengan ucapan kita. Apalagi yang minta, aduh mati gua, dikit-dikit aduh mati gua. Berhati-hati saudara, jangan lagi kita melakukan itu. Dikatakan Rahel mencuri berhala dan berbohong. Dia bilang sama bapaknya dia nggak bisa turun dari untanya karena dia lagi dapat haid. Padahal karena dia lagi dudukin berhala ayahnya yang dia umpetin di pelana untanya dan dia duduki di situ. Ini sudah 2 kali dosa ya. Dia mencuri, melanggar hukum ke-8 dari 10 hukum Allah. Dan dia berbohong atau bersaksi dusta, dia melanggar hukum yang ke-9 dari hukum Allah. Kita lihat juga banyak orang yang tidak hati-hati dengan mulutnya atau perkataannya saudara. Dan tidak murni hatinya. Mereka ini akan mendapatkan apa yang tidak baik. Seperti Rahel.
Meskipun dia seorang yang cantik, yang disayangi Yakub, tapi karena dia tidak bisa menjaga perkataannya, tidak bisa menjaga hatinya, dia memakan buahnya. Ya, dia mati muda. Tidak bisa merawat anak bungsunya Benyamin. Dan dia dikuburkan tersendiri, jauh dan tidak bersama-sama dengan keluarga Abraham. Mari kita berhati-hati dengan kehidupan kita, perkataan, pikiran, dan perbuatan kita, supaya kita juga mendapat kasih karunia Allah, perlindungan Allah, dan juga terbebas dari kutuk. Amin. Saudara, kita bacakan lagi 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Dalam masa berpuasa yang belum berakhir, doa dan puasa selama 21 hari, ya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namanya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kita mau berdoa untuk Indonesia, untuk orang-orang Indonesia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami mau mengaku dosa-dosa kami. Kami mau berbalik, Bapa, dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami percaya kasih karunia-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu akan menyertai kami, menyertai bangsa kami Indonesia, menyertai umat-Mu di Indonesia. Ada perlindungan Tuhan, ada kesembuhan buat mereka yang sakit dari COVID atau penyakit lain. Ketika mereka angkat tangan, merendahkan diri, bertobat, berkat-Mu akan turun atas mereka. Kesembuhan boleh terjadi Tuhan, pemulihan juga boleh terjadi, proteksi orang-orang yang masih belum terkena segala macam penyakit boleh terjadi. Bapak, terima kasih, kami undang Roh Kudus-Mu untuk datang, untuk hadir, untuk memperbaharui, untuk melakukan revival di Indonesia. Terima kasih Bapak, kami percaya, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.